النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوان المسلمون هداكم الله ورحمكم الله. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang senantiasa diberkahi, dimuliakan, dicintai dan diridhoi Allah Jalla Jalaluhu. Saudaraku, di masa Nabi Allah Daud alaihissalam hidup seseorang yang saleh, lelaki saleh dan mengerti betul apa maunya Allah. Ia habiskan hari-harinya untuk selalu taat dan berbakti kepada Allah. Lelaki soleh ini paham betul apa maunya Allah, sehingga Allah pun paham apa maunya lelaki soleh. Dan lelaki soleh ini tidak asing lagi di telinga kita, saking solehnya dan bisa menjadi qudwah, contoh teladan bagi orang setelahnya. Maka Allah abadikan nama lelaki soleh ini di dalam salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu Luqman. Luqman adalah lelaki soleh yang hidup di masa Nabi Allah Daud alaihissalam. Kata-katanya menyejukkan, wasiat dan nasihatnya menghujam ke dalam qalbu setiap orang yang mendengarnya, terkhusus bagi anak-anak mereka, anak-anak beliau. Dan kepatuhan serta ketundukan hati Luqman dan keluarganya itu sungguh luar biasa, karena mereka adalah orang-orang yang sangat takut dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang mereka inginkan, Luqman, anaknya, keluarganya inginkan, tidak ada yang tidak diberikan oleh Allah. Allah selalu tumpahkan apa yang menjadi keinginan daripada Luqman dan keluarganya. Luqman menginginkan anak soleh, lalu Luqman mencetaknya, memberikan nasihatnya, memberikan pengajarannya, bahkan tak lupa ia libatkan Allah dalam hal ini. Maka jadilah Luqman memiliki anak-anak yang soleh, istri yang solehah. Apa yang Luqman inginkan dibuktikan oleh Allah. Kenapa? Karena Luqman mengerti apa maunya Allah. Ini pun tersadur di dalam kitab Zabur Nabi Allah Daud alaihissalam. Dalam kitab Nabi Daud, di kitab Zabur itu telah terungkap kalamullah yang diamalkan oleh Luqman al-Hakim. Wa qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala di kitab Zabur, dalam kitab Zabur, anta turid wa ana urid la yakunu illa ma urid in fa'alta ma urid a'taytuka ma turid. Anta turid, kamu punya mau, wa ana urid, dan aku pun punya mau, kata Allah. La yakunu illa ma urid, tidak bakal terjadi kecuali apa yang aku mau. In fa'alta ma urid, jika kamu melakukan sesuatu apa yang aku mau, a'taytuka ma turid, aku akan berikan kepada kamu apa yang kamu mau. Subhanallah. Kalimat inilah yang dipakai oleh Luqman al-Hakim, bahwa janji Allah pasti. Luqman mengerti apa maunya Allah, sehingga Allah pun mengerti apa maunya Luqman. Jadi kunci kehidupan yang kita petik pelajaran dari Luqman ini, kita pun sama sebagai umat Rasulullah SAW. Setiap apa yang kita inginkan dan kita maui, maka mesti kita dahulukan maunya Allah. Kalau kita sudah dahulukan maunya Allah,
bukan maunya nafsu kita, maka apapun Allah akan wujudkan kepada kita apa yang menjadi keinginan kita. Korelasi kalam Allah dalam kitab Zabur itu ada dalam Al-Quran, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai kesulitan hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukti janji Allah kepada orang-orang takwa. Orang takwa adalah orang yang mengerti apa maunya Allah. Allah menginginkan kita sebagai orang saleh, orang yang selalu tunduk dan patuh terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka saat kita udah lakukan itu semua, segala perintah kita lakukan, segala larangan kita jauhkan, lalu selebihnya kita pasrahkan pada Allah, maka Allah akan berikan apa maunya kita. Jadi kunci kehidupan ada pada diri kita, saudara. Kalau kita mau ikutin Allah, aturan Allah, Allah bakal ikuti aturan kita. Cuman terkadang kita keliru. Kita cuman mau ikutin nafsu kita, keinginan kita, sehingga apa yang menjadi larangan Allah tidak peduli. Gak peduli halal, gak peduli haram, main terabas saja. Yang penting bisa kenyang, yang penting bisa dimiliki. Ini namanya tidak ada iman, dan ini namanya melawan daripada aturan Allah. Bagaimana hidup kita mau berkah? Bagaimana hidup kita boleh turunkan nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Allah akan kokohkan hidup kita dalam keberkahan. Tidak akan pernah mungkin, karena kita sendiri melawan aturan Allah, melawan maunya Allah. Coba lihat bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya. Bahkan Nabi Allah Daud alaihissalam sekalipun seringkali mendengar nasihat daripada Luqman ini, karena nasihatnya sangat berharga. Nabi Daud tahu bahwa Luqman adalah lelaki soleh yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak nasihat Luqman, saya ambil satu saja yang terkutip dalam kitab-kitab ulama salafus saleh, dan ini menjadi pelajaran kita. Ada wasiat berharga Luqman kepada anaknya saat ia panggil anaknya, ya bunayya, wahai anak, innan nasa thalathatu athlafin, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada 3/3 bagian. Di dalam diri manusia ada 3/3 bagian. Sepertiga yang pertama milik Allah, punya Allah, bukan punya kita. Wasulusun liduni, sepertiga yang kedua milik belatu, cacing tanah. Wasulusun linafsi, sepertiga yang ketiga milik dirimu sendiri, milik diri kita. Jadi kita cuma punya sepertiga saja dalam tubuh ini, saudara. Sepertiga inilah yang mesti kita pertahankan. Sepertiga inilah yang mesti kita jaga dan kita rawat baik-baik. Kalau kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sepertiga itu semua apa? Amman lati walillahi perruh. Adapun sepertiga yang pertama milik Allah adalah ruh yang Allah titipkan ke dalam raga kita. Ruh milik Allah. Satu saat Allah akan panggil ruh itu, dan ruh dititipkan dalam keadaan suci, maka kembalinya pun mesti suci. Ini kewajiban kita untuk menjaganya, saudara. Jangan kotori ruh dengan berbagai nafsu-nafsu yang jelek, dengan berbagai macam maksiat. Kalau Allah titipkan ruh dalam keadaan suci, maka kembalinya kepada Allah pun mesti dalam keadaan suci. Karena Allah titipkan, jaga oleh kita, rawat ruh itu. Makanan ruh adalah zikrullah.
yang selalu dekat dengan Allah, dia ingat Allah, dia berzikir pada Allah, dia jauhkan segala larangan Allah, dia dekatkan perintah Allah. Itu makanan ruh, saudara. Ruh diciptakan Allah, dititipkan Allah bersih, maka baliknya mesti bersih. Maka orang yang mampu menjaga ruh adalah orang-orang beriman, orang-orang yang mengerti apa maunya Allah. Sehingga kalau Allah panggil ruh-ruh itu dengan panggilan yang sangat lembut, dan ini yang diinginkan oleh setiap orang beriman. Apa kata Allah dalam Quran? Saat Allah panggil ruh itu, di saat kembali kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, ruh-ruh yang tenang, ruh-ruh yang bersih, ruh-ruh yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i, kembali kamu kepada Rabbu, menuju tempat yang penuh dengan keridhaan, yaitu surga ya Allah. Masuklah kamu ke dalam surga, kata Allah, bersama orang-orang saleh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke surga bersama hamba-hamba yang saleh. Lembut Allah panggil. Ini bagi orang yang mampu menjaga rohnya dengan zikrullah, dengan dekat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Maka nanti Allah panggil. Tapi ada orang-orang yang kembali kepada Allah, ruh saat dicabut kotor, ruh itu penuh dengan dosa, diisi dengan berbagai macam maksiat. Maka Allah pun panggil dengan panggilan yang sangat kasar, karena Allah benci dan muak dengan orang-orang yang telah dititipkan ruhnya lalu tidak mampu menjaganya sampai menjemput ajalnya, gak mampu dia jaga roh itu. Allah kasar panggil dia, saudara. Dan panggilan ini ada dalam hadits kursi. Kalau tadi Al-Quran, ini hadits kursi. Kalau apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul khabithah, hei jiwa-jiwa yang kotor, ruh-ruh yang kotor, yang kau isi dengan berbagai macam maksiat dan munkar. Irji'i ila jahannam, balik kamu ke neraka jahannam. Marah Allah, kembali kamu ke neraka jahannam. Wa'adzabun alim, menuju azab yang pedih. Wa rabbuki alaiki ghadban, dan Tuhanmu teramat murka dan marah kepada kamu. Ini orang-orang yang tak mampu menjaga roh. Roh dia isi dengan berbagai macam maksiat dan munkar. Dia ikuti apa mau nafsunya, maka Allah marah saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, wasulusul liduni, nasihat Luqman yang kedua, sepertiga untuk cacing tanah. Apa itu? Jismu, badan kita, anggota tubuh kita ini milik cacing tanah, milik belatung. Mata kita, telinga kita, lidah kita, kaki kita, jantung kita, itu semua makanan belatung, saudara. Tapi anehnya banyak orang-orang yang ketika badannya sakit, misalnya jantungnya ada masalah, jantungnya ada masalah, kakinya sakit, tangannya sakit, matanya sakit, berapapun biaya dia gelontorkan untuk sembuh dari penyakitnya. Padahal nyata-nyata badan itu bukan miliknya, milik belatung, tapi berapapun biaya dia gelontorkan, dia keluarkan agar ingin sembuh badan itu. Tapi yang nyata-nyata miliknya sendiri tidak dipertahankan begitu hebatnya, yang ada malas, bahkan ingkar kepada Allah, yaitu wazulusun linafsi, sepertiga untuk dirinya, fa'amalu, amalnya, amal kita yang bakal balik kepada kita.
salat kita, puasa kita, zikir kita, taklim kita, sedekah kita. Ini yang mesti kita pertahankan, saudara. Ini yang bakal balik kepada kita. Salat berjamaah kita, qiyamul lail kita, hubungan baik kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minas. Ini yang mesti kita rawat. Ini yang mesti kita jaga. Yang bakal balik kepada kita, yang bakal nemenin kita. Tubuh kita dimakan belatung, jasad kita dimakan belatung. Memang ada tubuh-tubuh yang Allah haramkan belatung itu untuk memakannya, yaitu jasadnya para anbiya, para aulia, para solehin. Allah haramkan belatung untuk memakannya. Apakah bisa orang-orang awam jasadnya di saat mati pun belatung diharamkan Allah? Bisa. Ketika orang-orang awam itu soleh, dia mampu menjalankan apa yang diperintah Allah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, ketika manusia itu mampu menjaga sholat 5 waktu, tahajudnya, baca Qur'annya, sedekahnya, dan silaturahimnya, dia mampu jaga itu. Maka saat dia mati, Allah haramkan jasadnya dimakan cacing tanah. Maka berapa banyak kuburan orang-orang awam, ternyata diteliti dia orang soleh. Memang umum, dia bukan wali, dia bukan ulama, dia orang biasa, tapi justru sholatnya rajin waktu hidupnya, sedekahnya rajin waktu hidupnya, zikir malamnya rajin, tahajudnya rajin, baca Qur'annya rajin. Maka pantas janji Rasul, dibuktikan orang ini diharamkan Allah dimakan cacing tanah, dijaga jasadnya utuh, walaupun ratusan tahun tetap utuh. Kalau wali-wali, ulama-ulama, para anbiya udah jaminan Allah. Ketika mereka semua mengamalkan apa yang diamalkan Nabi, dijamin oleh Allah. Ini orang awam bisa. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, pelajaran dari wasiat Luqman ini kita bisa ambil dan bisa kita amalkan, bahwa kita cuma punya sepertiga bagian, yaitu amal. Pertahankan amal kita, jaga roh kita baik-baik. Datangnya suci, maka baliknya pun penuh suci, agar Allah menerima apa yang Allah titipkan. Bahkan amal-amal yang selama ini kita lakukan, tetap kita jaga sampai ajal menjemput kita. Allah akan berikan apa yang kita mau, kalau kita mau melakukan apa yang Allah mau. Kalau Allah punya mau, kita wujudkan, kita lakukan, maka segala yang kita mau Allah bakal berikan kepada kita. Itu yang disebut dengan hidup barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan pernah diputuskan oleh Allah sampai kapanpun. Karena itu pelajaran yang pertama untuk kita, jangan pernah sia-siakan waktu-waktu hidup kita, sisa-sisa umur kita sekarang ini, untuk terus istiqomah berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertahankan sepertiga amal saleh kita untuk bisa berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang penuh dengan keridhaannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa